bahasa pemrograman itu? Jadi teman-teman, bahasa pemrograman itu secara singkat artinya teknik atau instruksi untuk memerintah komputer. Nah, jadi bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer dan bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, serta jenis langkah apa yang secara persis akan dilakukan dalam berbagai situasi. Nah teman-teman, bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 3 level, yaitu level low, medium, dan high. Nah untuk level low itu bahasa yang memiliki instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer dengan menggunakan kode-kode biner atau binary code. Nah kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Nah, namun tingkatan rendah ini memiliki banyak kekurangan sehingga diciptakannya bahasa tingkat medium. Nah, kalau bahasa pemrograman tingkat medium atau tingkat menengah, ini maksudnya instruksi yang diberikan berupa kode mnemonik seperti add, sub, diff, extolot, gmp, dan lainnya. Nah, namun tingkatan medium ini memiliki banyak kekurangan juga. Salah satunya bahasa tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Selanjutnya, level bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Nah, ini untuk mengatasi banyak kekurangan yang dimiliki bahasa tingkat menengah sebelumnya, maka diciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, isinya berupa instruksi-instruksi dengan menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti oleh manusia, seperti bahasa Inggris dan matematika. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman sebenarnya contoh bahasa pemrograman. Apalagi baru-baru ini banyak sekali penambahan jenis bahasa pemrograman yang baru, yang lebih modern. Nah, tetapi yang akan saya contohkan di sini adalah bahasa pemrograman yang sudah umum atau yang sudah banyak beredar ya. Contoh yang pertama yaitu Pascal, Delphi, bahasa C, C++, Java, JavaScript, dan PHP, serta HTML ya, yang teman-teman sudah temukan di video sebelumnya, yaitu Hypertext Markup Language. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu bahasa pemrograman ini. Kita mulai dari bahasa pemrograman Pascal ya. Jadi Pascal ini awalnya dirancang oleh Profesor Niklaus Schmidt dari Technical University of Zurich, Switzerland tahun 1971. Nah, nama Pascal sendiri berasal dari Blaise Pascal, nama ahli matematika dan filosofi dari Prancis pada abad 17. Nah, versi Pascal ini bermacam-macam seperti Turbo Pascal, Microsoft Pascal, Apple Pascal, dan UCSD. Pascal ini untuk Turbo Pascal sendiri dibuat oleh Berlin Inc. Adalah versi yang paling banyak digunakan karena menggunakan compiler untuk menerjemahkannya dan juga mengikuti standar bahasa Pascal yang dibuat oleh Niklaus Schmidt dan Kai Jensen. Selanjutnya, bahasa pemrograman Delphi atau lebih dikenal dengan nama Golang Delphi merupakan sarana pemrograman aplikasi visual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Pascal atau yang kemudian disebut bahasa pemrograman Delphi. Nah, jadi Delphi sendiri adalah tingkat lanjut atau versi selanjutnya dari bahasa Pascal. Nah, Turbo Pascal ini diluncurkan pada tahun 1983, dirancang untuk dijalankan pada sistem operasi DOS atau DOS, yang merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan pada saat itu. Oke, selanjutnya bahasa C ya, merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman B yang dibuat oleh Ken Thompson pada tahun 1970 dalam menggunakan sistem operasi Unix. Namun pemrograman B dibuat dengan menggunakan bahasa assembly ya, yang seperti teman-teman tahu, assembly adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dimiliki banyak kekurangan. Sehingga pada tahun 1972 Dennis M. Ritchie mengembangkan sistem operasi Unix dengan menggunakan bahasa C. Hingga kini bahasa C dapat
digunakan di berbagai platform sistem operasi. Selain itu, bahasa C punya pengembangan tingkat lanjut lainnya seperti C++, C Hashtag, Objective-C, PHP, Java, JavaScript, dan lainnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman C++, yaitu pengembangan dari C sebelumnya ya, dikembangkan oleh Bell Labs atau Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1970-an. Bahasa tersebut diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu BCL. Pada awalnya C++ dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix juga. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah. Selanjutnya bahasa pemrograman Java ya. Nah, Java ini cukup terkenal teman-teman karena dikenal dengan logo berupa cangkir kopi atau cangkir teh ya ini, dengan ada uapnya. Nah, Java ini menjadi salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis objek atau Object Oriented Programming yang diperkenalkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1995. Kelebihan dari pemrograman objek adalah status disimpan dalam bentuk variabel dan metode digunakan sebagai tindakan. Nah, dengan bahasa Java, teman-teman dapat membuat berbagai aplikasi baik desktop, web, dan mobile. Nah, jadi Java ini cukup terkenal sampai saat ini ya, dan mayoritas digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, bahasa JavaScript. Nah, sejarahnya ini dimulai sekitar tahun 1994 ketika internet dan website sedang mengalami perkembangan yang pesat. Website pada saat itu umumnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Perl, yang pemrogramannya atau pemrosesannya hanya bisa dilakukan di sisi web server. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dikuasai menurut teman-teman. Fungsi JavaScript adalah di dalam situs web maupun aplikasi untuk menambahkan fitur interaktif. Juga berguna untuk memvalidasi data ataupun formulir untuk diterapkan pada pengembangan sebuah permainan ya. Jadi beberapa permainan itu sering menggunakan bahasa ini. Karena bahasa JavaScript ini biasanya ditempatkan di sisi klien atau pengguna. Selanjutnya, bahasa programan PHP ya PHP ya teman-teman. PHP ini kepanjangannya Hypertext Preprocessor. Adalah bahasa script yang paling banyak dipakai saat ini ya. Selain bahasa Java tadi, PHP ini paling banyak digunakan oleh teman-teman para programmer. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada masa itu PHP masih bernama V atau Form Interpreter, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form dari web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Nah, PHP ini biasanya berjalan pada sistem operasi Linux. PHP juga bisa dijalankan dengan hosting Windows. Nah, PHP ini teman-teman kebalikan dari JavaScript tadi. Kalau JavaScript itu ditempatkan di sisi klien atau pengguna, sedangkan PHP ini ditempatkan di sisi server. Selanjutnya yang terakhir, bahasa programan HTML ya. Teman-teman tahu kepanjangan HTML yaitu Hypertext Markup Language. Digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Nah, jadi HTML ini bahasa yang paling banyak digunakan juga, terutama di situs-situs web. Walaupun sekarang banyak menggunakan bahasa campuran, tidak hanya HTML saja, tetapi menggunakan campuran PHP dan JavaScript itu tadi. Baik, itu dia ya teman-teman, pelajaran singkat kita tentang bahasa pemrograman. Dan sepertinya ini akan menjadi video terakhir di seri pengenalan komputer dasar, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi serta informatika. Nah, jadi semoga teman-teman paham dan kita berjumpa lagi di video-video lain selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.